Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para bunda, semoga pada pagi hari ini semuanya sehat, dan pada momen ini semoga Allah anugerahkan keberkahan dalam hidup kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kasih solusi atas setiap kesulitan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bunda, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang ini kaitannya dengan kehidupan kita semuanya, kaitannya dengan problem hidup, permasalahan dan yang lain sebagainya. Kira-kira kalau saya tanya jenengan semuanya, kita semua pernah mengalami masalah atau tidak? Pernah enggak bunda? Pernah. Siapapun pasti ngalami masalah. Kok kulo jenengan, Kanjeng Nabi yang duwe masalah, kok terimani kulo jenengan? Dan masalahnya Kanjeng Nabi itu kompleks sekali. Saya tanya, orang kadang mengalami mental down, jatuh, kadang mengalami fase, tapi banyak hal, bisa urusan rezeki, bisa urusan rumah tangga, bisa urusan kesehatan, bisa urusan anak, dan banyak problem-problem, kesulitan-kesulitan yang bisa dialami oleh siapapun. Kira-kira pertanyaannya adalah begini, jenengan kalau punya masalah, kalau punya problem, tinggal pertanyaannya adalah mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana biasanya? Ono sing, mohon maaf, ono wong loro-loro sakit hampir setahun 2 tahun ndak sembuh, tak bawa dokter ndak sembuh, terus dia curiga karo tonggoni, iso-iso bojoku diapakno iki karo kancane kerja, gitu kan? Ada ndak begitu? Lo ada. Kok urusan sakit, urusan jual tanah itu loh, orang mikir, saya tanah kok 10 tahun ndak payu-payu, no apa nih gitu. Sudah seudon sama orang, ini paling didele-delei. Begitu ndak di masyarakat seperti itu? Ada lagi kekhawatiran seorang ibu terhadap putrinya, anakku kok gak kawin-kawin, iki diapakno wong yo, anggere wong njaluk gak sido, anggere wong njaluk gak sido, anggere wong njaluk gak sido, iki ono apa? Kita di masyarakat sering terjadi begitu enggak bunda? Nah, nanti pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas maksudnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus maksudnya apa? Apa maksudnya bunda? Selalu mengingat, toh diamalkan. Baik bunda, pagi hari ini kita akan mengupas itu. Tapi sebelum kita kupas solusi-solusi cara, kan tidak mungkin kita hanya dikit kan tidak mungkin. Tadi kan jawabannya, maksudnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maksudnya dikit apa gitu? Enggak. Apakah cukup problem kita hanya selesaikan dengan dikit? Ya betul cukup.
Lah ati mangkele sapa sing nambani? Nggih? Loro ati, sapa sing nambani? Maka pada pagi hari ini kita akan mengkaji titik poin problem seseorang kemudian dikembalikan ke siapa. Saya sebenarnya prinsipnya semua orang tidak akan lepas dari masalah. Itu yang harus dipahami. Semua orang tidak akan lepas dari masalah. Itu sudah jelas, dunia itu adalah tempat cobaan. Berarti ada masalah. Ada yang diuji dengan ekonomi. Apik kepingin apa ndak iso tuku, apik kepingin bayar anak sekolah ndak iso biayai. Ada yang ekonominya aman tetapi dia kena ujian pasangannya. Ada pasangannya aman, ekonominya aman tapi ternyata ndak cocok sama mertuanya. Mertuanya baik, suaminya baik, rezekinya lancar sama iparnya. Iparnya aman, mertuanya aman, pasangannya aman, anaknya. Anaknya aman, tetangganya. Terus tidak akan selesai, mohon maaf. Kalau kita ingin hidup kita selesai, tidak ada masalah, mati mawon. Nah kepingin gak duwe masalah, pejah mawon. Gitu? Jare Imam Ghazali, uripmu nak gak manfaat, turu ae ngoten. Turu ae nak kepingin daripada kon gawe masalah ning ketika hidup itu membuat masalah, tuh tidur saja. Kan aman kan? Tidak mendolimi orang lain. Nah, sekarang kita akan fokus Bunda, kita akan fokus di nanti jangan bisa buka di rumah, bisa baca-baca. Fokus di surah Al-Insyirah. Ini self healing, penyembuhan diri. Wong niki kan pasti traumatik. Aku pernah punya problem sama suami, aku punya problem sama mertua. Ini pasti membawa dan mohon maaf, tidak hilang-hilang. Lah, bagaimana untuk menyembuhkan diri itu supaya kita bisa mengatakan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terusnya. Lah, kenapa ini saya sampaikan lewat Al-Insyirah? Al-Insyirah itu bisa kita katakan bahwa ini cara melapangkan dada kita. Atine sing ngombo. Mohon maaf, kan kudune ngene. Pembahasan kita akan fokus di Al-Insyirah. Padangi hati, omboi hati. Saya contohkan lah. Contoh kecil tadi yang menyebut apa tadi? Ebek tonggo ke api. Gitu ya? Tonggo. Jenengan corok gua paling gampang ini, kita belum masuk teori ini. Paling gampang. Tonggoku sing apik yo akeh. Paling mau siji, loro sing ke api. Gitu? Nah sekarang kita akan mengkaji ayat per ayat dari Al-Insyirah untuk menyembuhkan problem-problem, untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada diri kita. Niki saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ayo dibaca bareng-bareng, kan hafal jenengan. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi. Panjang itu, panjang. Ketoro kebiasaan mau coy pendek ya. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab
wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Gusti Allah niku ngendikan, alam nashrah laka sadrak, bukanlah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Kemudian dilanjutkan, apa artinya? Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Kanjeng Nabi berjuang di Mekah kayak gitu, dakwah kayak gitu, perlawanannya kayak gitu, bahkan nyawa taruhannya. Keluarga besarnya diembargo ekonomi. Ujian tidak? Ujian. Beban hidup tidak? Beban hidup. Loh, kalau Kanjeng Nabi pingin hidupnya santai, ya tidak usah berdakwah kan? Sudah bekerja, habis itu menghidupi anak dan istri, selesai. Tapi Kanjeng Nabi punya beban yang luar biasa di pundak beliau, yaitu dakwah hampir 13 tahun di Mekah. Beliau diembargo ekonomi keluarganya. Habis itu orang-orang terdekatnya diintimidasi. Bahkan sholat Jumat itu sudah ada syariatnya, tapi tidak bisa dilakukan karena memang tidak bisa seleluasa ketika beliau di Madinah. Jadi Bunda amit sewu, kula jenengan ojo rumangsa koyok-koyok sing uripe rekoso dhewe. Ada sering orang begitu ndak? Saya, aduh, anak habis sakit, ini giliran ini bertubi-tubi. Yang kemudian orang bisa putus asa sampai yang terjelek adalah bunuh diri. Kenapa? Dia ndak tengok ini, ayat ini ndak tengok. Kok kita, mohon maaf, Kanjeng Nabi saja dikasih beban yang luar biasa, dan Kanjeng Nabi jangan jenengan anggap bahwa hidupnya santai enak. Ndak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kemudian alladzi anqadha dhahrak, yang beban itu Muhammad memberatkan punggungmu. Kanjeng Nabi punya beban luar biasa dalam dakwah. Bunda semuanya, bersyukurlah. Kalau ada, ya kita semua berharapnya sih enak, hidup itu enak. Kadang tapi orang tidak melihat ada anaknya sakit, tapi dia beruntung masih bisa ada uang untuk berobat. Ada orang anaknya sakit, dia tidak punya uang untuk berobat. Kalau kita ini bicara tentang beban hidup, ada orang makan susah, semuanya kekurangan, tapi dia tidak ingat ada orang-orang yang makan hari ini apa saja tidak tahu. Jenengan kan tidak mungkin jenengan berangkat ke sini ini beban, ada beban nanti siang makan apa, tidak mungkin. Tapi masih banyak orang yang mereka urusan nanti makan siang makan apa aja, masih banyak yang enggak, masih banyak orang yang masih seperti itu. Ini kita bicara beban dulu ya. Orang mama mohon maaf, suaminya jahat itu anggap saja dia secara ekonomi tidak bertanggung jawab, tapi masih beruntung dia mungkin suaminya jahat, tidak memberi nafkah secara zahir, tetapi suaminya menjadi seorang suami yang setia. Jadi kadang orang itu mau nyari yang sempurna mustahil, dengan mau nyari rumah tangga yang sempurna mustahil, mau nyari pekerjaan yang sempurna mustahil. Orang mohon maaf, orang seneng itu lihat ada orang wanita karir, pegawai bank enak, penghasilannya bisa sampai 10 juta, 15 juta kalau sudah punya posisi. Tapi dia tidak bayangin berangkatnya jam 5:30, pulangnya jam 9 malam. Enak atau enggak enak?
Bunda saya tanya, penghasilannya 15 juta, kerjanya budal setengah 6 mulai jam 09, enak atau enggak? Enak apa mboten? Gak kanggone sing wong sing duwe. Bagi orang yang tidak punya uang, walaupun saya 1 bulan tidak ketemu pasangan, yang penting ada ekonomi tercukupi, enak. Berarti enak menurut si A belum tentu enak menurut si B. Jare wong Jawa napa? Sawang sinau. Ojo dikira jenengan nonton ning sosmed cek enake jalan-jalan, mlaku mono, mlaku mene. Jenengan gak ero rekoso ide pas sak durunge jalan-jalan nyambut gawe ini dalu. Ngerjakno napa, bangun apa ngerjain. Jenengan gak tahu. Orang bayangin enak ya jadi bupati, ada asistene, ono pengawali, ono sing nyetiri, tas ae ono sing gawakno. Yang gak ero rekasane. Ning sosmed dipisui wong. Jenengan dipisui wong siji wis mlebu ati sak pole. Gitu? Kan ada di bupati sing misui wong pira? Wah, syarat-syarat. Syarat-syarat. Ya Allah Gusti. Bunda semuanya, pertama kita ngomong beban hidup dulu ini. Kanjeng Nabi itu punya beban hidup, punya tanggungan dakwah luar biasa, tapi Allah kemudian ngasih solusi sama Kanjeng Nabi bahwa wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kemudian ini susah tidak? Susah. Tapi ayat yang keberapa ini? Ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu Muhammad, sebutan bagimu Muhammad. Bunda sing jenenge mari soro ora mungkin soro terus. Jare wong Jawa ana mangsa ketiga, ana mangsa reda. Kalau bahasa peribahasa kita yang kita kenal, roda itu berputar. Enggak mungkin Allah membuat susah kita terus, itu tidak mungkin. Enggak mungkin kan? Saya tanya jenengan dulu sebelum menikah sudah punya rumah apa belum? Rumah orang? Sekarang sudah punya rumah apa belum? Mayoritas sudah lah ya. Sudah. Kemudian kalau mboten gadah warisane wong tua, ya padha ae warisan yang duwe. Kemudian Bunda, yang berikutnya, yang namanya kesusahan itu pasti ada kelapangan, ada kebahagiaan. Yang nama kesedihan itu pasti ada kebahagiaan. Maka kemudian fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Para ulama tafsir termasuk Syekh Wabazueli menjelaskan al-usru, Bunda jangan perhatikan, al-usru itu ada alnya. Tapi ketika bicara al-usru, kesulitan, itu ada al-ta'rifnya. Al-ta'rif itu identifikasi kejelasan masalah. Tapi ketika bicara tentang yusron, kemudahan, itu Allah tidak ngasih al. Al itu kalau ilmu nahwu itu al-ta'rif, spesifik satu masalah. Tapi ketika bicara kemudahan tidak dikasih al. Itu kalau dalam belajar ilmu nahwu kita mengenal dengan isim nakiro. Isim nakiro itu artinya general. Berarti apa? Para ulama menjelaskan kesulitan satu, solusinya banyak. Pintu keberhasilan itu tidak hanya satu. Tapi kalau Allah ngirim satu kesulitan, pintu solusi itu banyak. Makanya fa inna ma'al usri al-usri yusra. Usrun al-usru itu ma'rifat, kesulitan spesifik apa kesulitannya. Tapi kalau yusron nakiro itu berarti solusinya banyak. Jenengan jangan khawatir. Cuma masalahnya apa coba saya tanya? Orang kalau kena musibah kan sudah jelas, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi masalahnya apa biasanya orang kok sampai putus asa? Lah, apa?
nanti kita bahas itu. Solusinya untuk menuju Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Solusinya apa? Kenapa orang punya masalah kemudian dia gremeng, kemudian dia kesana kemari sambat aja? Maka ada solusi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah as-sabru. As-sab yaitu Bunda, untuk menuju Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu teori pertama adalah sabar. Pun kula mentok pun kula sabar-sabar kayak winginane sing curhat kali kula teng mriki. Ya mboten kula mboten imut wajahi, mboten imutan wong sementen kathah 1.700 lah ya. Niku kula pun 15 tahun kula kuat-kuatke, pun sekian tahun pun kula kuatke rumah tangga kali tiyang jalur kula. Pripun? Mboten napa-napa ta. Lho nak jenengan kuat nggih monggo. Nak mboten kiat nggih oleh kok diuculne oleh. Tapi kalau jenengan lihat masalah, solusi pertama adalah untuk mencapai Allah dulu itu ya ndak bisa kita kemudian pokoknya tak pasrahno pangeran. Uang tak pasrahno pangeran iku kudu sabar dulu. Harus sabar dulu. Makanya di Al-Qur'an itu disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani pada diri seseorang kecuali dengan kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bunda, berarti jenengan nak ono masalah, oh iya Gusti Allah apik ngunggahno derajatku. Wow, iring ning alam nasrah wa rafa'na laka dzikra. Aku naikkan itu sebutanmu Muhammad. Tapi awalnya kan punya problem. Problem itu terus dilepas sama Allah, kemudian Kanjeng Nabi dikasih panggilan yang mulia, kedudukan yang mulia. Jadi jenengan kalau lihat satu problem, oh iya Gusti Allah kepingin ningkatno derajat. Contoh tiang punya masalah dengan pasangan, nggih, kadang Gusti Allah nekakno masalah sing tujuane men tambah sayang. Orang kadang kalau melihat satu masalah, oh dari masalah itu kan terus belajar, oh ternyata suamiku, istriku ternyata cinta kepadaku banget sampai hal-hal yang remeh diperhatikan. Kadang orang merasa risih atau apa, kadang namanya orang, tapi padahal niatnya baik. Makanya contoh dalam Islam itu kan mengenal perceraian. Ada perceraian, dari perceraian Islam ngasih solusi, bisa rujuk, bisa kembali lagi supaya saling introspeksi. Cuma nggih memang karakter wong lanang niku nak gampang ngucapno talak niku yo gampang banget. Iku tiang ning wong lanang niku kok gampang ngucapno kata cerai, gampang mboro tangan niku ngilangine rada angel. Ngilangine rada titik-titik nggih mangke nek ana masalah ya iku sing dilakoni. Ana wong lanang kadang nek duwe masalah wis gak ngreken tinggal lunga ngono ae wis. Gak kakean ngomong, iwonten. Ana wong lanang duwe masalah kali bojone, carane ngejak ngobrol nggih wonten. Moro tangan nggih wonten. Dan ya sak bejo-bejone jenengan duwe wong lanang nak ana masalah wis meneng ngono tok. Yen milih pundi jenengan? Meneng apa moro tangan? Meneng. Dijarno kok leren-leren dhewe. Nah, gitu. Lah wong nak duwe akal nak dijarno mosok gak mikir toh? Ya pasti mikir. Sing repot niki nak jenengan ngelakoni apa ae gak direken niku tambah bahaya. Tambah bahaya. Ngelakoni napa mawon mboten direk. Wah iku tambah bahaya. Hah? Nggih, tambah bahaya. Baik, kemudian apa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang namanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Lo niki lo diulang malih. Al usri yusra.
Jadi jangan takut, jangan takut. Kalau punya masalah dinikmati mawon. Pokoknya dilakoni nganggo cara sing api. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu yang urusan-urusan yang kita punya masalah, maka fansab, tetaplah bekerja keras. Jadi Bunda, kalau jenengan punya masalah kemudian sudah diselesaikan sama Allah, kemudian sudah dikasih solusi sama Allah, maka harus tetap menatap masa depan. Menatap masa depan. Jenengan duwe yuga mboten saged ditata, manten-manten kok delala wis mari saged ditata. Ayo terus menatap kehidupan berikutnya. Nata urip, tata terus ngoten. Lan iki kula jenengan muga-muga dikei kuat kali Gusti Allah. Nggih. Jenengan sing hadir, sing duwe masalah, muga-muga disingkrihno kali Gusti Allah. Kanten nggih, diniati nak Gusti Allah niku sayang ngoten mawon. Gusti Allah itu sayang. Ada di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah pernah terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan julukannya Kalimullah kan, saged matur langsung kali Gusti Allah. Gusti niku wonten tiyang njaluk ting jenengan. Wonten tiyang njaluk ting jenengan kok mboten jenengan reken. Kok mboten jenengan reken. Dawuh Gusti Allah ya. Lho panganane haram, pakaiane haram. Kabeh sing mlebune wetenge haram. Ya apa aku ngijabah. Atau ngoten ting riwayat yang lain, ya Allah jenengan kalau mengijabah, kalau menjawab permohonan orang yang patuh kepada jenengan itu pripun? Musa, kalau ada hambaku yang meminta kepadaku tentang permohonan-permohonannya, kalau dia orang ahli sholat, orang ahli ibadah, maka aku menjawabnya cukup sekali, labbaika, labbaika, ya, aku jawab ya. Maksudnya ya itu ya direspon. Tapi kalau yang berdoa adalah orang maksiat kemudian meminta kepadaku, maka aku menjawabnya labbaika, labbaika, labbaika. Aku jawab sampai 3 kali. Nabi Musa timbul pertanyaan, loh ya Allah, kenapa kalau orang baik kok dijawab cuma sekali, tapi kalau orang yang tidak baik ketika memohon kepadamu kok jenengan jawab sampai 3 kali, direspon luar biasa. Jawab Allah, Musa, biasanya orang yang ahli ibadah, orang yang ahli tahajud, orang yang ahli puasa, dia memohon kepadaku karena bergantung dengan amal ibadahnya. Ya Allah, dengan puasaku, dengan sholatku, dia tidak memohon karena bahwa dia memohon kepada zat yang menentukan segalanya, tetapi dia memohon dengan mengandalkan amal ibadahnya. Sementara kalau orang pendosa, karena dia merasa tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapanku, maka dia meminta ya karena ya Allah engkau yang maha pemberi rizki, ya Allah engkau yang menentukan segalanya, maka anugerahkan aku rizki, selesaikan masalahku. Tapi kalau orang ahli ibadah malah begini, ya Allah dengan duhaku, dengan sodakohku, dia malah tidak ingat siapa yang memberi, ingat sodakohnya, ingat sholatnya, malah tidak ingat siapa yang dia beribadah, tapi malah ingatnya apa? Ya Allah saya sudah haji loh, saya sudah umroh, saya minta ini. Dia malah lebih ingat ibadah yang dilakukan daripada ingat sang pemberi. Tapi kalau orang maksiat malah dia tidak ingat apa-apa, hanya pokok ya Allah jangan sepuro kulo, jangan kulo nyuwun jenengan, kulo mboten gadah nopo-nopo. Tapi kalau orang baik itu bahayanya apa? Malah dia mengingat kebaikannya kemudian dilaporkan kepada Allah. Biasa kan ngono kan? Jare wong saiki gorek rai. Ya ta? Disebut, lah Gusti Allah niku malah mboten remen. Malah mboten remen. Ya kena njaluk aku wis kon njaluk aku. Jangan kemudian kamu membanggakan amal ibadahmu. Padahal kan ada satu teori yang lain, boleh tidak kita tawasul dengan amal kebaikan? Boleh kan padahal? Ya Allah dengan sedekahku semoga anak saya ujiannya lulus. Ya Allah semoga dengan sholat tahajudku suami saya
jenengan jabatannya jangan jadikan naik gitu. Boleh enggak? Boleh. Tetapi Allah itu lebih suka kalau kamu minta, sudah minta saja. Tanpa kamu ngomong, aku sudah tahu. Nah, cuma menungso kan ngono modele. Ngeten iki. Gusti, kamu kula niki sampun nglampahi ngeten gitu. Nggih napa mboten? Oke. Fa idza faraghta kalau kamu sudah selesai dengan urusan satu, maka ya segera melakukan urusan yang lain. Apa artinya? Bunda, kalau jenengan kula duwe masalah wis mari, selesaike masalah yang lain. Diurai satu-satu. Kula jenengan niki kabeh yang hadir awake dhewe gini. Nah, di list niki masalah. Sak buku boten telas. Ora duwe duit. Ya ta? Terus anakku sing nomor 4, sing nomor 3 gak patek iso nangkep pelajaran. Iki lagi ngelis masalah pribadi niki. Awakku dhewe masalahe apa? Bojoku masalahe apa? Ujiane nopo? Anakku ujiane nopo? Nembe niku tok. Belum pihak lain. Pemane nak jikan duwe pegawai, duwe karyawan malah wancine gajian deleng wonten arta. Gitu? Ya Allah. Tapi kula niki jenengan kudu dadi wong sing bejo. Kok duwe usaha sing iku iso ngenehi dalan nyambut gawine wong. Iku bejo. Saestu. Jenengan buka rezekine wong menjadi perantara rezekinya orang lain. Itu berkah. Berkah. Duwe karyawan sekawan, karyawan 20, karyawan 100, beruntung sekali. Walaupun itu kerja ekonomi, ono hitungannya ekonomi, tapi itu sangat-sangat membantu. Jangan bayangkan satu karyawan yang kerja di tempat jenengan, dia punya istri, punya anak, punya orang tua, anggap saja ngopeni 5 orang. Kalau punya 100, jenengan ngopeni 500 orang. Hanya beruntunglah, bejo. Jadi wong Jawa niku bejo kemayangan. Beruntung panjenengan. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Gini ki, Bunda, penutup dari pembahasan kita adalah wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Praktek kula panjenengan kalau pingin dari Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka tadi pertama apa tadi Bunda? Masih ingat? Sabar kan? Yang kedua optimisme. Nah ini tak terangin dulu. Optimisme. Membangun optimisme lewat apa? Bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi. Itu dalam hidup kalau jenengan ingin Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, tidak cukup sabar. Langkah kedua adalah membangun optimisme. Tidak bisa, oh iya soporo bujuku saiki lagi gini, seisuk mungkin ndak. Soporo anakku saiki loro, engko nak gede menawa seger terus. Soporo saiki anakku nompo pelajaran isih angel, soporo kok nak wis usia SMA dia nompo pelajaran pinter. Lo banyak enggak jenengan yang hadir di sini yang jadi guru? Dia dulu sekolah pelajaran apapun susah. Loh, ketemu setelah 20 tahun gurunya ketemu muridnya yang dulu nerima pelajaran susah, jadi pengusaha sukses. Banyak enggak? Banyak Bunda. Apa artinya? Sudut pandang kita terhadap anak, terhadap murid, terhadap siapapun jangan hanya momen sekarang. Jenengan nggak inget Abu Sufyan, kurangnya apa dia? Dia ini pemodal, orang yang mengorganisir orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Kanjeng Nabi. Lo endingnya masuk Islam. Gimana coba?
Jadi kita ini tidak tahu ending orang. Makanya mohon maaf, kalau orang membayangkan aku retio nomben iku nyambut gawe kok retio. Nak ero ngono ya mboten ngertos toh. Tapi padahal orang tidak tahu kenapa yang awalnya katanya enak, ternyata 15 tahun berikutnya dia bangkrut. Benar enggak? Sama. Kalau orang mengatakan seperti ini, saya kalau tahu saya nikah cerai sama dia, mending aku nikah mbek sing iko. Lho sapa sing weruh? Bunda, apa ada jaminan yang dulu katanya baik terus 15 tahun berikutnya sama jenengan baik? Tidak ada. Tidak ada. Coba anak gelem. Gitu? Tidak ada itu, tidak ada. Makanya prinsip hidup itu apa yang ada itu yang dihadapi. Pertama tadi apa Bunda? Untuk menuju Allah dulu, Allah lagi terus sabar, kemudian optimis. Yang ketiga adalah pasrah. Tadi ayatnya apa? Faida faraghta fansab. Kalau jangan masalah sudah selesai, ya sudah segera lakukan yang berikutnya. Apa artinya? Ya sudah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Kalau kita itu pasrah, maka ya sudah urusan itu biar diurus sama Allah. Apa artinya? Jenengan harus tetap selalu bergerak, tidak boleh tengok ke belah. Kan masalahnya sudah selesai. Oh, jadi dibahas terus. Wis mari. Jenengan duwe mantu. Nomben ngejak tukaran karo mantune. Wonten mantu ngejak tukaran para tuwa. Oh, ono ya. Mosok ono. Lho anake dipek kok ngejak tukaran iki piye? Ndak ada apa ndak? Jenengan pernah duwe mantu ngejak tukaran, ngejak gelut lah, sampai jambak-jambakan pokoknya. Umpamane ono. Maka mohon maaf, kalau sudah selesai minta maaf, selesai, ya sudah aja diling-iling nek wis mari. Mari. Yang ketiga setelah ikhlas, kemudian optimisme, tawakal. Si pertama kok ikhlas, wow? Sabar ya. Sabar, optimisme, kemudian tawakal, dan yang ketiga adalah ini teori yang paling utama, ikhlas. Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas itu Bunda jari wong Jawa niku napa? Sumeleh. Oh semeleh. Nah niku lho sumeleh. Nah, wong Sidoarjo semeleh. Nah, ning kula Jawa Tengah sumeleh. Surabaya apa, Dik? Surabaya apa? Ikhlas. Oh, ikhlas Surabaya. Ikhlas bahasa Arab loh dia. Ikhlas ya. Itu ikhlas. Baik, Bunda, ini tadi kan langkah untuk penyembuhan diri kan, supaya mental kita tidak sakit. Maka langkah pertama sabar, membangun optimisme, pasrah, ikhlas. Ini kalau dengan pingin sembuh, nggak trauma, ya ini. Pun, monggo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Perum Orsi Tulangan. Mau menanyakan, Gus, dulu pernah Nabi kan berkata nanti di zaman akhir pasti ada zaman-zamannya fitnah, zaman-zamannya hak dibatilkan, batil dihakkan gitu, Gus. Bagaimana cara menyikapi jika kita terzalimi orang, kemudian kita apakah kita ini berdosa untuk menjauhi orang-orang yang mohon maaf toksik seperti itu? Menjauhi. Dalam artian kan dulu di Al-Qasas insya Allah sudah menjelaskan bahwa kalau ada yang berkataan buruk maka menjauhilah gitu. Terima kasih. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, fitnah akhir zaman. Namanya
di akhir-akhir itu ada aja ujian, termasuk fitnah-fitnah yang ekstrim, yaitu fitnahnya Dajjal. Tapi tadi yang spesifik ditanyakan, ketika ada orang kemudian ngomong-ngomong yang mungkin bagi kita itu tidak penting gitu ya Bunda ya, solusinya apa? Sudah benar tadi yang jenengan sampaikan, bahwa kalau ada orang ngomongnya tidak betul dan kita tahu orangnya kayak apa, kalau direspon pasti dia yang ngomongnya nggak karuan kenai, maka yang paling bagus adalah kita nyingkrih, menghindar. Oke, ini pun cukup, dan itu memang solusi. Apalagi napa niki kedap. Jadi kayak gitu Bunda, saya belum menemukan. Jadi memang kalau kita berdebat, anggap saja begitulah, dengan orang yang mungkin dia susah untuk menerima, bahkan sebenarnya prinsipnya dia itu salah, maka yang pas ya kita memang menghindar. Menghindar itu kan jare wong ngeladeni wong sing gak genah, melok gak genah kulo jenenge. Jadi nggih boten usah diladeni. Dan kita abai itu bukan berarti kita kalah, nggih. Kita abai bukan berarti membiarkan fitnah, ndak, tetapi kita menghindar itu untuk menghindari yang namanya, kita menghindar itu untuk menghindari fitnah yang lebih besar, yang lebih besar. Gus, pangapunten, apa itu tidak memutus silaturahmi, bukan kan nggih? Karena kita kan juga menghargai diri kita untuk kewarasan mental kita, jiwa kita, seperti itu. Nggih. Apakah kita memutus tali silaturahmi? Ini yang bahaya nggih. Karena maksud saya gini, orang sering punya pikiran dia punya masa lalu, gitu, dengan si A. Masa lalu bisa macam-macam, karena pertengkaran urusan hutang, gitu kan, sehingga pernah cekcok, rame, atau pernah punya problem, mungkin anggap saja sesuatu yang Allah tidak ridho lah, anggap saja begitu. Maka kemudian dia menghindar. Maka itu bagus, karena kenapa? Karena kalau kita kemudian dekat lagi, kita kenal lagi, maka bisa timbul masalah lagi. Dan apalagi sama saja membuka luka lama. Kalau membuka luka lama ternyata madorotnya lebih besar, ya mending menghindari dengan cara putus silaturahmi. Itu kan bukan berarti kan fisik tidak ketemu kan, tapi kita tidak ketemu, kalau kita tidak membenci kan selesai sebenarnya. Terus gitu. Jadi mohon maaf, orang sering menganggap yang pernah masa kelam, loh iku noben koncoku, noben iki koncoku apik ini, tapi pernah di masalah, tapi nak cedekne sudah di masalah gitu kan. Maka jangan menjauh itu karena manfaatnya lebih banyak, ya mending menjauh. Karena mendekat bisa masalah. Ya saya contohkanlah, nggak usah jauh-jauh. Orang pernah nikah, cerai, kemudian nikah lagi. Dia kenal dengan, dia kan pasti ini istri pertama yang diceraikan. Dia bilang untuk menjalin silaturahmi, tapi ada potensi tidak bagus enggak? Ada enggak? Potensinya ada enggak? Berarti daripada memunculkan potensi, ya mending mengubur potensi itu. Caranya apa? Ya sudah, tidak usah jalin komunikasi. Kalau jaringan jalin komunikasi sama saja buka luka lah lama, dan itu bahaya kanggone wong rumah tangga niku bahaya. Sing bahaya niki ngeten, kok pas sing wedok lagi tukaran karo bojone, sing kono lagi tukaran karo bojone, padha curhate wassalam. Nggih betul? Bukan masalah silaturahmi. Sama kayak tadi kita punya teman, dia memang toksik tadi, bawa energi negatif ke jenengan. Bukan saya tidak mau bergaul, sementing tidak ketemu aku gak gedeng awakmu sapi kan. Kalau ketemu jenengan menghindar susah. Apakah kita menghindar dengan dia dosa? Nggih mboten. Karena yang tahu diri kita, kemampuan kita untuk menolak keburukan itu kan kita. Yang tahu bahwa saya komunikasi dengan mantan istri saya, mantan suami saya, ini tidak bahaya. Yang tahu itu jenengan. Tapi jangan salah, setan itu selalu masuk lewat apa? Nggak langsung, dimunculkan konflik dulu dengan orang lain. Jangan dikira, enggak. Coba-coba, jangan coba-coba. Nah coba-coba nggih monggo mboten napa-napa dirasakno sik. Gitu?
Ngaten nggih?